Ya ini kan eh, hubungan suami istri yang sedang posisi lagi bertikai kan. Nah harusnya kan kalau yang namanya minta damai itu satu hal yang wajar asal benar-benar tulus. Saya sampaikan insan ya, bahkan saya sudah sedikit ultimatum, sedikit agak kenceng kasih tahu dia agar kalau memang mau damai dalam hati, dari dalam yang paling hati, yang dari paling dalam menyatakan memang benar mau damai. Yang kedua buat kesepakatan dan komitmen, itu yang terpenting. Nah untuk itu bisa mewujudkan itu tentunya harus meyakinkan dulu bagaimana caranya. Nah ada syarat katanya, ya silakan aja. Nah dia kalau di Polda Metro emang dia masuknya melalui proses restoratif justice untuk bisa dipertemukan antara para pihak kan gitu. Tapi balik lagi semua itu kan hak semua orang. Boleh ditolak juga boleh, dijalanin boleh, pikir-pikir dulu juga boleh. Jadi hal-hal itu tuh biasanya hal yang biasa sih di dalam proses penyidikan, penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan boleh melakukan restoratif justice. Putusan sudah ada, restoratif justice pun bisa dilakukan. Jadi restoratif justice ini diatur di Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Perpol itu ada undang-undangnya. Jadi nggak mungkin ini nggak dilewati kalau kita bermohon. Ya namanya suami istri. Misalnya dia mau mengikuti mawar, maunya seperti apa kan gitu. Kita nggak tahu. Perlu diingat bahwa Inara kasih deadline waktu. Kalau memang Insanul tidak mau menyelesaikan kasus ini dengan baik, maka Inara akan mundur. Ini fakta loh. Sebelum puasa. Jadi kalau memang dia mau mundur, ya, kalau memang Insanul nggak bisa melakukan verifikasi dan memberikan kepastian terhadap Mawa, tentunya dia bisa juga nih kehilangan Inara, kehilangan Mawa, dua-duanya. Gitu. Ini fakta, karena kemarin saya sempat ngobrol empat mata dengan Insanul, dan saya sudah ngobrol juga di Barreskrim dengan Inara. Karena saya kan nggak pernah ketemunya di Barreskrim kemarin. Tapi pernyataan Inara setelah dia selesai diperiksa, dia bilang dia akan siap menjadi istri kedua dan mau dipoligami. Kalau dia siap, kalau memang mengizinkan semua. Kalau mawanya. Kalau memang dalam kondisi tidak kondusif, mana mau orang. Tapi sempat Inara bilang, ya kalau Inara mengasih ultimatum ke Mawa ibaratnya ya, mau lanjut atau mau selesai, misalnya maksudnya lanjut, ya dia tetap menjadi istri kedua. Tapi kalau mau selesai berarti harus diselesaikan perceraiannya. Gimana Bang? Kalau Insanul masih tetap mau ya mendua, kita semua angkat tangan sudah. Karena nggak mau Mawa diduakan, itu kan poinnya. Betul. Nah Insanul harus pilih, mau Mawa apa mau Inara kan? Kalau dia mau dua-duanya nggak bisa ya sudah. Kalau dia pilih Inara, lepaskan Mawa. Itu kan pilihan. Kalau memang mau Mawa, lepaskan Inara. Dan Inara udah siap. Saya tanya Inara kemarin. Inara siap nggak? Siap. Saya mundur. Ini fakta loh, bisa di counter check loh. Saya mundur, Bang. Saya lebih baik mundur daripada saya begini keadaan saya. Batas Yang penting kuncinya itu adalah di Insanul. Insanul harus bisa mutusin. Kalau dia nggak bisa Mawa ini punya keputusan, pilih saya atau Inara gitu. Mawa atau Inara. Kalau dia pilihnya Inara, putuskan dong Mawa. Kasih kepastiannya. Jangan gantung. Tapi yang terkait minta damai ke keluarganya Mawa ini apa, untuk berarti bisa dibilang lebih condong ke Mawa, tidak milih. Kalau damai itu kan segala sesuatu perdamaian itu kan diatur di perkap tadi. Pertemuan dulu, apa sih damainya, duduk bareng, ya kan? Itu kan poinnya. Setelah itu bagaimana sih komitmennya, apa sih jalan keluarnya, sehingga terjadi suatu kesepakatan. Itu juga nggak mungkin hari itu jadi mau restoratif justice oke, terus akhirnya terjadi perdamaian langsung, nggak juga. Proses. Tentunya polisi harus buka ruang ini. Nah untuk dalam proses ini tentu kita harus benar-benar mengupayakan bagaimana. Insanul kemarin saya suruh dia benar-benar pastikan, karena nggak bisa kamu mau lakukan itu. Kalau memang mau, saya nggak mau lagi udah mengkonsul Insanul. Saya nggak mau lagi.
Karena saya mau orang yang punya pendirian, Komit. yang benar-benar pasti. Kalau kamu jangan kamu sakiti perempuan istri sahmu, sementara kamu sama istri yang bukan sah. Ini menjolimi seluruh wanita di Indonesia. Jangan bicara masalah hak, tetapi masalah kewajibanmu sebagai kepala rumah tangga. Ini penting. Semua orang termasuk saya nggak ada tendensinya dan saya tidak punya kepentingan terhadap kasus ini. Karena diminta konsul saya bilang, karena saya yakin ini ada apa sih sebenarnya kok kayak gini. Turunlah saya, pengen tahu lah saya. Ternyata memang ini anak masih 26 tahun, masih labil. Dan saya jujur, begitu saya tanya sebentar aja, saya udah bisa dapat jawabannya. Dia ini masih mencintai Mawa. Masih mencintai Mawa. Dan Inara tahu. Inara bingung. Karena kalau Mawa nggak mau diduain, ya sudah. Gitu. Putuskan dong, jangan digantung. Makanya dia kasih deadline. Sampai puasa. Sampai sebelum puasa, kita tunggu aja nih sebelum puasa. Kan sebelum puasa, Insanul juga nggak punya keputusan. Tentunya yang jadi problematiknya adalah dia bisa diputuskan oleh Inara dan diputuskan oleh Mawa, dua-duanya. Dia harus terima akibat itu. Ini sudah saya udah berbicara 4 mata sama Inara, 4 mata sama Insanul. Pada waktu di Bareskrim, saya tanya semua. Jawaban Insanul masih gantung. Insanul bingung karena dia masih nggak bisa ninggalin Mawa. Ini faktanya itu. Dia nggak bisa ninggalin Mawa, nggak bisa untuk memutuskan dia pisah dengan Mawa. Ini fakta. Tapi masih sayang Inara. Apa? Tapi masih sayang Inara juga. Ya karena dia baru kenal terus masih baru married, dia namanya orang baru begitu kan dia kayak nikah siri kan. Ya inilah yang terjadi. Dan Inara menghargai komitmen dengan Insan. Bang. Jadi boleh dikatakan bahwa Inara juga, kalau saya lihat ya, karena memang udah dia melakukan nikah siri, dia menghargai perikatan nikah siri itu karena ada rukun nikah. Ya. Tapi di dalam hal ini complicated di dalam keluarganya Mawa. Dan Insanul nggak bisa meninggalkan itu. Itu yang harus dipahami. Saya bilang ya udah kamu putusin. Saya bilang kalau kamu nggak bisa sholat istiqoroh, kamu putusin mau yang mana? Mau yang Mawa atau mau Inara. Nggak bisa ngomong. Saya pikir kamu kalau nggak bisa putusin juga kamu ketinggalan dua-duanya gitu. Bang. Ya udah itu yang diterima kan. Bang, tapi akhirnya sudah direspon oleh Mawa dan juga tim kuasa hukum Mawa bilang tidak ingin dipoligami dan tetap proses hukum berjalan. Pokoknya Mawa tetap ingin bercerai. Gimana Bang? Berarti kan Inara bisa masuk dong? Nggak gitu juga. Gimana? Jadi Inara juga nggak mau digantung. Jadi kalau mau putuskan ya putuskan yang benar. Karena dia juga mau tenang. Dia punya anak, 3 orang anak yang harus dia rawat dan dia bimbing. Jadi dia cerita sama saya, dia punya waktu cuma sampai sebelum tahun baru. Sebelum Lebaran, puasa. Jadi sebelum puasa Insanul harus bikin putusan. Kalau enggak dia putuskan untuk pisah. Itu yang bicara kepada saya ya. Berarti kalau misalnya yang tadi seperti yang bilang Mawa ingin bercerai dan Inara tetap walaupun itu tidak juga Mawa ingin mundur, berarti Insanul ibaratnya terima konsekuensi yang ada nanti. Iya, ini yang akan terjadi kalau memang Insanul juga nggak punya keputusan yang benar, yang benar-benar dia pilih, ya karena nggak mungkin bisa mendua, dia harus putuskan antara Inara dan Mawa. Kita tunggu aja.